Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita memulai KITB pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada KYTB pada malam hari ini. Tuhan, walaupun kami masih dalam ibadah online, semoga ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang masih di luar atau di perjalanan pulang, berkati mereka agar mereka selamat sampai rumah dan bisa berkumpul di KYTB malam hari ini. Kami juga ingin berdoa untuk Kak Niko yang akan membawakan firman-Mu dan agar supaya Kak Niko bisa membawakannya dengan baik dan kami yang mendengarkannya bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya.
Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, bawasannya tuh selamanya, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Selanjutnya akan ada sesi sharing. Ada yang mau sharing? Belum ada kah apa? Yaudah, kita lanjut nyanyi dulu aja ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau.
tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
aku serahkan kepada Kak Niko. Oke, terima kasih Jessica. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami masih Kau berikan kesempatan untuk sekali lagi boleh beribadah bersama dalam KTB malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh bersama-sama mengikuti dan menikmati seluruh rangkaian ibadah hari ini, dan kami juga boleh bersama-sama merenungkan dan mengerti firman Tuhan yang akan sama-sama kami pelajari malam hari ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang sebuah tema, yaitu garis akhir atau the finish line gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, kita akan sama-sama belajar secara khusus dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 16. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita sama-sama simak, perhatikan video singkat berikut ini. Gmail และมีรถแฟร์ไปกันเลยครับมีรถแฟร์ของเราจะมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับทีมไม่เยอะนะครับไม่มีแต่ว่ายังไงต่อครับตอนนี้ไปแล้วมีรถแฟร์ไม่หยุดนะครับผมก็เลยยึดการไปต่อนะครับเดี๋ยวไปครับทีเร็วตัวนี้คือทีเร็วมาหนักทีเร็วครับตอนนี้Nah, teman-teman, itu satu video yang mungkin sudah sangat kita kenal gitu ya, karena dari kecil kita tahu cerita tentang perlombaan lari seekor kelinci dan seekor kura-kura gitu ya. Nah, ini video yang barusan kita lihat adalah video nyatanya, dan ternyata persis seperti cerita yang selama ini kita dengar. Nah, yang namanya perlombaan itu sangat akrab di telinga kita, cuman video dan cerita yang selama ini kita kenal tentang kelinci dan kura-kura itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita juga akan sama-sama belajar tentang sebuah perlombaan. Dari tema garis akhir ini, kita sama-sama belajar bahwa di dalam kehidupan kita, seperti kelinci dan kura-kura tadi, kita juga sebenarnya sedang mengikuti sebuah perlombaan yang memiliki sebuah garis akhir. Mari kita sama-sama baca dari sebuah bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sama seperti video yang kita lihat tadi, teman-teman, Alkitab mengumpamakan kehidupan kita ini sebagai suatu perlombaan. Lebih tepatnya perlombaan iman untuk mencapai garis finish atau garis akhir, yaitu kematian ketika kita nantinya bertemu dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan di dalam perlombaan itu kita punya sebuah tugas, punya sebuah challenge, yaitu untuk tetap memelihara dan menjaga iman kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam 2 Timotius pasal 4 sampai 6, kalau kita baca, firman Tuhan mengatakan bahwa bagi mereka yang menang, bagi mereka yang bertahan di dalam pertandingan atau perlombaan tersebut, terdapat suatu hadiah, yaitu mahkota kebenaran dan hidup yang kekal. Nah, teman-teman, namanya sebuah perlombaan. Di dalam perlombaan itu pasti ada aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya kita mencapai sebuah kemenangan. Di dalam sebuah olahraga, orang harus menanggalkan
semua beban seperti kalung, pakaian bagus, dan lain sebagainya, supaya setiap geraknya itu nggak terganggu. Bahkan di zaman beberapa ratus tahun yang lalu, dalam Olimpiade, itu mereka sampai harus melepas pakaian, jadi telanjang bulat, supaya di dalam perlombaan itu gerak mereka bisa lebih bebas, dan mereka juga bisa lebih optimal di dalam berlomba. Nah, di dalam pertandingan iman pun, di dalam pertandingan kerohanian kita pun, juga demikian, teman-teman. Ada banyak beban yang dapat menghalangi kerohanian kita. Seperti keduniawian, kesenangan, ketidaktaatan, dan banyak hal lainnya. Dan semua hal itu mungkin bukan dosa ya. Kalau kita baca di Alkitab, kalau dikategorikan ini dosa atau enggak, mungkin itu bukan dosa, teman-teman. Tetapi banyak hal tadi membuat kita enggak fokus lagi dan enggak dapat maju di dalam perlombaan yang kita jalani ini. Dan seringkali kita menjadi lamban. Seperti kelinci yang tadi kita lihat. Kelinci yang notabene itu hewan yang cepat dan jauh lebih cepat dari kura-kura. Tapi kan dia terdistraksi dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia terganggu dengan apa yang di sekitarnya. Kelinci itu malah kalah dari kura-kura tadi. Dan di dalam kehidupan kita pun kita seringkali seperti itu. Kita terdistract, terganggu dengan apa yang ada di sekitar kita. Kenyamanan, kesenangan, dan banyak hal lainnya, sehingga kita lupa bahwa kita ada satu perlombaan yang harus diselesaikan, dan kita malah terfokus terhadap hal-hal kecil tadi. Mungkin kalau di umur kita sekarang ya, dengan pekerjaan, dengan kuliah, dengan mencari jodoh mungkin, kalau mungkin anak-anak, teman-teman teens yang remaja ya, dengan main games, nonton film, nonton drakor, terkadang kita terlalu fokus dengan hal-hal kecil tadi sampai kita lupa sama perlombaan sebenarnya yang sedang kita lakukan ini. Dan dalam pertandingan itu kita harus fokus memandang pada satu tujuan, satu goal, satu garis akhir yang kita punya dengan tekad yang kuat. Supaya kita bisa melupakan, menghilangkan setiap halangan, setiap dosa yang begitu kuat memikat dan menjerat kita, supaya kita bisa sampai di garis akhir atau garis finish tadi dan memenangkan perlombaan rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan pada akhirnya ketika kita menyelesaikan perlombaan itu, kita bisa mendapatkan hadiah yang telah Tuhan siapkan. Tapi teman-teman, kenyataannya nggak pernah semudah itu. Kalau apa yang terjadi itu semudah dengan apa yang kita katakan dan pikirkan, pasti nggak ada satu orang pun yang berbuat dosa di dunia ini, teman-teman. Karena kenyataannya perlombaan iman yang sedang kita jalani ini tidak semudah lomba lari antara kura-kura dan kelinci tadi. Kalau kura-kura dan kelinci tadi, lomba larinya cuma tinggal lurus, cuma berapa meter gitu ya. Tapi perlombaan yang kita hadapi ini jalannya nggak sekedar lurus, teman-teman. Tapi ada banyak lika-liku, banyak halangan, banyak rintangan yang menyusahkan, seperti sebuah labirin yang bahkan terkadang kita sampai lupa garis akhirnya tuh ada di mana. Dan penulis kitab Ibrani, kitab yang kita baca tadi, sangat memahami hal ini. Itulah sebabnya di pasal sebelumnya, di pasal 11, penulis Ibrani menuliskan satu bagian ini. Dan kita akan baca bersama-sama dari Ibrani pasal 11, ayat 8 sampai ayat 16. Saya akan minta tolong beberapa teman-teman untuk bantu baca, jadi tolong dibuka Ibrani pasal 11, ayat 8 sampai ayat 16. Ibrani pasal 11, ayat 8 sampai ayat 16. Saya akan minta tolong satu orang baca satu ayat ya, nanti aku tunjuk, teman-teman boleh baca. Oke. Kalau sudah, mulai dari Ibrani 11, ayat yang ke-8. Untuk ayat 8, boleh minta tolong Koyo untuk bacain buat kita semua. Karena Imam Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Terima kasih Koyo. Ayat 9, minta tolong Cevi ya, boleh bacain buat kita semua. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Terima kasih. Ayat 10, minta tolong Gerard untuk bacain. Ayat 10, minta tolong Gerard untuk bacain.
Tunggu. Oke. Ibrani 11 ayat 10 ya, Gerard. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Terima kasih. Ayat 11 minta tolong Antonia untuk bacakan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Terima kasih. Ayat 12 minta tolong Lionel untuk bacakan. Ayat 12, Lionel bisa bantu bacain? Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Oke, terima kasih Lionel. Ayat 13, minta tolong Devita buat bacain. Ibrani 11 ayat 13, boleh minta tolong Devita atau Mei kalau boleh bacain buat kita semua. Oke, kayaknya lagi nggak ada di tempat ya. Ayat 13, minta tolong Jessica deh, boleh bacain. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Oke, ayat 14 aku yang bacain. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Teruslah ayat 15, Devita Mei bisa bantu baca atau lagi nggak ada di tempat ya? Oke, ayat 14 minta tolong Nia deh kalau bisa. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Oke, thank you Nia. Ayat 16, aku yang bacain ya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, Ibrani pasal 11 ini, di Alkitab kita dikasih judul saksi-saksi iman, atau dalam bahasa Inggrisnya pahlawan-pahlawan iman. Nah, kenapa bagian ini ditulis sama penulis kitab Ibrani? Pasti ada tujuannya. Nggak mungkin penulis kitab Ibrani ini cuma sekedar menulis, oh ya udah dikasih satu bagian ini saksi-saksi iman biar keren gitu ya. Nggak mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kenapa ditulis? Nah, penulis Ibrani menulis bagian saksi-saksi iman ini sebagai suplemen penguat. Suplemen penguat bagi orang Kristen Yahudi pada waktu itu yang sedang bermasalah dengan kehidupan rohani mereka, sedang bermasalah dengan iman mereka. Nah mungkin ya pada waktu itu mereka mulai mempertanyakan, Tuhan ini benar baik gak sih? Tuhan ini sayang gak sih sama kita? Kok kayaknya kita terus-terusan susah, terus-terusan menderita begitu ya? Nah itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menulis satu bagian ini, karena penulis kitab Ibrani melihat ada ancaman-ancaman yang dapat mengarah kepada lemahnya iman orang percaya.
Di dalam pasal 10 sampai 2 dan 12, penulis Ibrani memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, kepada kita semua juga, untuk bertekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Caranya dengan apa? Dengan tidak melepaskan kepercayaan yang mereka punya, karena ada satu upah, ada suatu hadiah yang sedang menanti mereka. Para saksi iman ini dituliskan di antara pasal 10 sama 12, gunanya apa? Gunanya untuk memperkuat iman dari orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, penulis Ibrani ini pengen menunjukkan bahwa perlombaan iman yang sedang kita hadapi, yang sedang dihadapi juga oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, sudah terlebih dahulu dijalani oleh orang-orang pada zaman dahulu, bahkan pada zaman Perjanjian Lama, teman-teman. Dan contoh maupun keteladanan yang ditunjukkan oleh saksi-saksi iman tadi, itu diharapkan dapat memberikan dorongan, memberikan semangat bagi kita semua, orang-orang percaya, bagi semua anak-anak Tuhan, pada waktu itu maupun pada saat ini, supaya kita juga bisa belajar untuk menekuni, menjalani iman kita di dalam perlombaan iman yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua. Nah, dari beberapa ayat tadi, kira-kira apa yang dapat kita teladani, apa yang dapat kita pelajari, sehingga kita dapat bertekun, supaya kita dapat setia dalam perlombaan iman ini. Nah, secara khusus dari ayat tadi kita belajar dari beberapa tokoh, yaitu dari Abraham dan keturunannya. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah mengenai ketaatan Abraham kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Tadi di dalam ayat 8 yang kita baca, yang sudah dibacakan oleh Koyo, dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, teman-teman, kalau kita baca ya, di ayat 8 ini Tuhan memanggil Abraham, dan Tuhan tuh meminta Abraham merespon dengan cepat. Dan karena imannya, karena rasa percayanya kepada Tuhannya, Abraham mau taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Teman-teman coba bayangin ya, seandainya teman-teman hari ini disuruh sama papa kalian misalnya, atau sama orang tua kalian, atau sama seseorang lah intinya, disuruh sama seseorang, hari ini, misalnya aku ya, hari ini Niko, kamu pergi ke Amerika, ke kota California. Caranya gimana? Nggak tahu. Tempatnya pastinya gimana? Nggak tahu. Nah, itulah juga yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Apalagi pada waktu itu nggak ada Google Maps, nggak ada Waze, nggak ada peta, dan mereka harus jalan kaki atau naik keledai. Teman-teman bayangin, kita aja kalau tiba-tiba disuruh seperti itu ya sama Tuhan sekarang, disuruh pergi, jangankan ke Amerika deh, hari ini kamu pergi ke Bogor jalan kaki, sanggup? Belum tentu sanggup ya teman-teman. Nah, ini tempat tujuan Abraham itu jaraknya sangat jauh, dan bahkan ia harus berjalan kaki untuk sampai ke sana. Dan Abraham nggak tahu apa-apa tentang tempat yang ia tuju. Tapi karena imannya, karena rasa percayanya kepada Tuhan, dan karena kesetiaan Tuhan yang selama ini sudah Abraham rasakan, Abraham rela untuk pergi mentaati perintah Tuhan ini. Dan ketaatan Abraham ini bukan cuma sekali dua kali. Di dalam Alkitab dicatat banyak sekali Abraham taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya dan ia nggak tahu kemana harus pergi, Abraham tetap pergi. Di ayat 8 tadi kita baca. Kemudian ketika Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan memiliki anak, meskipun usianya sudah tua, Abraham tetap belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Meskipun di awal Abraham sempat ragu, tapi di akhir Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan ketika kita baca tadi, Tuhan menjanjikan sebuah tanah air, sebuah tanah perjanjian kepada Abraham. Abraham nggak tahu kapan Tuhan akan menggenapi itu. Abraham nggak tahu di mana lokasi tepatnya tanah perjanjian itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham tetap percaya, Abraham tetap yakin, dan ia tetap maju menuju ke tanah perjanjian itu. Dan inilah teladan yang kita bisa belajar dari Abraham.
Kemudian kalau kita ingat juga di dalam kitab Kejadian, ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, disuruh mempersembahkan anak satu-satunya, Abraham mau melakukannya itu karena Abraham percaya kepada Tuhan yang setia itu. Yang lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lainnya? Kalau kita baca tadi dikatakan juga ada Yakub, ada Ishak, ada Yusuf. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita juga bisa melihat bahwa Ishak dan Yakub juga menunjukkan suatu karakter iman yang sama dengan leluhur mereka, dengan ayah, dengan kakek mereka. Dan bukan hanya itu, Ishak dan Yakub juga dengan setia memberikan berkatnya kepada anak-anak mereka juga. Sebagai tanda bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu tetap mereka pegang teguh. Ishak dan Yakub dan bahkan keturunan mereka tetap taat dan meneruskan perjanjian yang telah dibuat oleh Tuhan kepada Abraham. Sehingga perjanjian itu bisa tetap terjaga karena ketaatan mereka. Dan sebenarnya apa sih yang diharapkan? Sebenarnya apa sih yang menjadi satu alasan sehingga tokoh-tokoh tadi bisa tetap taat dan setia kepada Tuhan? Teman-teman, kalau kita baca tadi di ayat 16, firman Tuhan mengatakan mereka mengharapkan satu tanah air surgawi, satu tanah perjanjian. Dan apakah itu? Ternyata ini bukan sekedar tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka. Penulis kitab Ibrani menggambarkannya dalam bentuk sebuah panggilan, sebuah hadiah, dan itu semua dinyatakan dalam penebusan oleh Yesus yang memberikan akses masuk ke dalam hadiah atau panggilan itu. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan kitab Ibrani dari pasal 1 sampai pasal terakhir, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya tanah surgawi atau tanah perjanjian yang dituju oleh Abraham dan tokoh-tokoh iman tadi, itu menunjuk kepada pribadi dari Yesus Kristus sendiri. Karena inilah yang diharapkan oleh para leluhur bangsa Israel. Suatu keadaan, suatu masa di mana Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia ini dan menjadi jawaban atas semua masalah, semua problema dosa dari manusia. Tuhan Yesus telah menjadi dasar kota yang telah dibangun dan direncanakan oleh Allah sendiri. Karena tidak hanya di dalam Tuhan Yesus sajalah ada pengharapan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Tanpa Yesus tidak ada jalan untuk dapat datang kepada Bapa. Dan pengharapan inilah yang masih menjadi bayang-bayang dari para leluhur bangsa Israel. Oleh karena itulah, hal yang kedua yang kita bisa belajar dari bapak-bapak leluhur atau dari tokoh-tokoh iman tadi adalah mereka punya pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus dan kepada janji-janjinya. Kalau teman-teman perhatikan ya, apakah Abraham dan keturunannya menikmati janji itu? Jawabannya enggak loh teman-teman. Abraham, Yakub, Ishak, Yusuf, sampai matinya pun mereka tidak pernah menikmati wujud nyata hasil atau hadiah dari perjanjian itu. Akan tetapi bapak-bapak leluhur ini karena imannya kepada Tuhan, mereka tetap bertekun dan mereka memandang jauh ke depan untuk tetap percaya kepada Tuhan mereka. Di ayat yang ke-13 dikatakan mereka menganggap diri mereka adalah pendatang dan orang asing di bumi ini. Meskipun mereka tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, meskipun mereka nggak mendapatkan hadiah yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Karena mereka sadar hidup di dunia ini sementara, dan mereka sangat merindukan, sangat haus tanah air surgawi itu, yaitu surga yang mereka idam-idamkan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kalau kita baca saksi-saksi iman tadi, meskipun mereka nggak mendapatkan hadiah itu, meskipun mereka nggak mendapatkan upah itu, mereka tetap dapat hidup dengan percaya, dengan taat, dengan setia kepada Tuhan. Dan apa yang kita baca tadi menunjukkan suatu pengharapan yang nggak pernah putus, meskipun segala yang dijanjikan kepada mereka tadi belum terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman, inilah juga yang seharusnya kita teladani, yang seharusnya kita juga pelajari dari saksi-saksi iman yang kita baca tadi.
Yang pertama adalah tadi apa? Bagaimana mereka dapat taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Meskipun pada waktu itu mereka belum pernah tahu wujudnya Tuhan itu seperti apa. Bahkan pada waktu itu Tuhan Yesus belum ada. Sedangkan kita sekarang, kita sudah tahu dengan jelas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Di dalam Alkitab semuanya diceritakan, dituliskan bagaimana Tuhan sangat mengasihi, sangat menyayangi kita. Nah, teman-teman bayangin, bapak-bapak leluhur atau saksi-saksi iman yang kita baca tadi itu, mereka bisa taat sama Tuhan, mereka bisa taat kepada firman. Nah, bukankah seharusnya kita yang jauh lebih tahu saat ini, harusnya lebih bisa taat juga kepada Tuhan dan kepada firman. Dan kenapa mereka semua dapat melakukan itu? Karena mereka percaya kepada pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan di dalam janji-janjinya. Nah, kita sekarang, kita udah tahu bahwa semua janji-janji itu sudah digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Mereka belum tahu, teman-teman, tapi mereka percaya. Nah, kita yang di zaman ini, kita udah tahu dan semuanya sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab kita. Nah, kenapa kita seringkali masih ragu, masih nggak percaya sama janji-janji Tuhan, sama pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pengingat, boleh menjadi ingat-ingatan buat kita semua. Teman-teman, kalau kita lihat gambar satu ini ya, kira-kira teman-teman tahu nggak sama satu perlombaan yang satu ini? Namanya adalah triathlon gitu ya. Nah, seringkali mungkin kita dengarnya maraton, lomba lari jarak jauh. Tapi kalau triathlon ini, skalanya tuh lebih gede lagi, teman-teman. Lebih susah lagi, karena bukan sekedar lari jarak jauh, tapi mereka ada 3 olahraga yang ada di dalam perlombaan ini. Setelah mereka harus lari, ada satu rintangan, satu medan yang mereka harus berenang. Dan di beberapa perlombaan itu mereka harus berenangnya melewati lautan, teman-teman. Setelah itu mereka masih harus bersepeda. Dan ketiga olahraga ini harus dilakukan dalam satu waktu yang cukup lama. Teman-teman bayangin, ini perlombaan pasti susah banget begitu ya. Maraton aja kita lihat itu bahkan ada yang sampai 2 hari belum selesai-selesai. Apalagi triathlon ini. Nah, teman-teman, dalam kehidupan iman kita, perlombaan iman yang kita jalani itu bukan sekedar perlombaan sprint. Perlombaan iman yang sedang kita lakukan ini bukan seperti lari sprint yang tinggal lari lurus dalam jarak dekat. Perlombaan ini merupakan perlombaan panjang seperti lomba triathlon tadi. Perlombaan panjang yang memerlukan ketahanan, yang memerlukan endurance untuk dapat menyelesaikan perlombaan ini. Jadi udah pasti yang namanya penderitaan serta perjuangan yang berat untuk dapat melalui perlombaan ini, itu satu hal yang wajar untuk kita rasakan, teman-teman. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata demikian. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh, bukan hamba Tuhan, bukan tokoh-tokoh yang lain. Ini yang ngomong Tuhan sendiri loh. Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Teman-teman perhatikan yang dicetak tebal itu ya. Di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita, ketika kita masih berada di dunia ini, kita pasti akan mengalami, merasakan yang namanya penderitaan dan penganiayaan. Tetapi Tuhan nggak berhenti sampai sana. Tuhan tadi lanjut mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Teman-teman, Tuhan kita sendiri, Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu harus merasakan penderitaan yang bahkan jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan saat ini. Ia merasakan semuanya itu. Dan Tuhan mengatakan juga bahwa ia telah mengalahkan semuanya itu. Ia telah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Sehingga kita semua saat ini, meskipun kita masih merasakan yang namanya penderitaan dan penganiayaan itu, Tuhan juga akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita dapat menghadapi semuanya itu. Dan teman-teman, satu tokoh penulis
buku rohani namanya Kyle Idleman, mengatakan demikian. Kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kerohanian kita itu adalah kondisi yang sulit atau penderitaan. Satu faktor, satu hal yang paling besar yang membuat kerohanian kita bisa bertumbuh, itu bukan lewat pujian penyembahan, lewat worship gitu ya, bukan lewat khotbah, bukan lewat kelompok kecil, bukan lewat video yang kita tonton, atau lewat buku-buku yang kita baca. Bukan, teman-teman. Kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kerohanian kita adalah keadaan yang sulit atau penderitaan. Dengan kata lain, gak ada jalan pintas, gak ada shortcut untuk membuat kita memiliki karakter yang tahan uji, karakter yang baik, supaya kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang indah, sempurna, dan utuh, selain melalui penderitaan atau kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kiranya ini jadi satu ingat-ingatan juga buat kita. Jadi kalau kita mengalami satu kesusahan, satu masalah, satu penderitaan, ngomel nggak apa-apa sama Tuhan. Tapi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan atau bahkan memaki-maki Tuhan. Kalau kita sampai seperti itu, berarti yang bodoh kita sendiri. Kita belum tahu apa maksud, apa esensi, apa tujuan dari penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal firman Tuhan hari ini dan beberapa tokoh-tokoh yang kita dengarkan, mereka mengatakan bahwa sebetulnya penderitaan yang kita alami itu adalah satu hal yang memang Tuhan izinkan supaya kita bisa bertumbuh semakin mirip dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman, aku mau menceritakan tentang sebuah cerita yang di khotbah umum beberapa waktu yang lalu aku juga sudah ceritakan. Tentang seorang perenang yang menyeberangi lautan luas, sebuah selat begitu ya. Namanya Florence Chadwick. Nah, pada tanggal 4 Juli 1952, Florence Chadwick ini menetapkan sebuah tujuan besar, yaitu untuk menjadi wanita pertama yang berenang dari pulau yang namanya Pulau Catalina ke Pulau Palos Verdes di pantai California yang jaraknya 41,6 km. 41,6 km ya teman-teman, ini bukan meter, kilometer. Nah, dia mau memecahkan rekor pada waktu itu. Nah, ketika dia berenang, dia tuh diapit oleh 2 perahu kecil yang menemani. Jadi berjaga-jaga kalau misalnya tiba-tiba ada hiu, atau mungkin tiba-tiba dia keram sehingga nggak bisa melanjutkan berenang. Gitu ya. Nah, ketika dia sedang mencoba untuk berenang dari pulau yang satu ke pulau yang lain itu, tiba-tiba kaki dari si Florence ini kram, teman-teman. Entah karena terluka atau kelelahan. Dan di perahu yang satunya itu ada ibu sama ada pelatihnya si Florence ini. Padahal waktu itu kakinya kram ya, tapi dia karena dia diberi dukungan, diberi semangat itu, dia tetap melanjutkan terus berenang untuk mencapai tujuan tadi. Nah, ketika dia berenang sambil melawan cengkraman air laut yang sangat dingin pada waktu itu, setelah 15 jam berenang, dituliskan di salah satu artikel, tiba-tiba ada satu kabut yang sangat gelap, seperti dinding tebal menghalangi jarak pandangnya. Yang awalnya dia bisa lihat pulau yang dia tuju tadi, karena ada kabut yang tebal itu, dia tiba-tiba ngeblank, karena nggak kelihatan tempat tujuan dia. Si Florence tadi nggak bisa melihat apa-apa. Bahkan 2 perahu yang ada di sampingnya, dia nggak bisa lihat, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya jarak antara dia dengan pulau tujuannya itu cuma tinggal sedikit lagi. Cuma tinggal beberapa ratus meter. Cuma tinggal berapa persen aja begitu ya teman-teman. Tapi karena Florence nggak bisa melihat tempat tujuannya ini, setelah berenang 1 jam, akhirnya Florence memutuskan untuk menyerah. Waktu dia menyerah dan dinaikkan ke perahu, dan dia sampai ke pulau tujuannya, dia menangis, dia kecewa banget, teman. Karena dia tahu ternyata dari tempat dia memutuskan untuk berhenti menyerah tadi itu, ke arah pulau tujuannya itu jaraknya cuma tinggal sedikit banget. Cuma tinggal 19 menit. Dia kalau terus lanjut berenang, dia udah sampai. Tapi pada waktu itu karena dia nggak bisa melihat, karena ada satu kabut tebal yang menghalangi jarak pandang dia. Akhirnya Florence memutuskan untuk menyerah. Nah teman-teman, sama halnya dengan Florence Chadwick tadi.
dalam perjalanan iman kita, dalam perlombaan iman yang kita hadapi ini, kita juga pasti pernah dihalangi oleh kabut penderitaan tadi. Ada waktu-waktu di mana kita benar-benar capek, merasa ingin menyerah, merasa pengen berhenti dari perlombaan iman ini. Karena ada kabut penderitaan yang menghalangi jarak pandang iman kita. Sehingga seringkali kita malah teralih fokusnya dari pandangan itu. Yang harusnya kita memandang kepada Tuhan yang adalah tujuan kita, yang adalah garis akhir kita itu. Yang harusnya kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kabut penderitaan tadi malah membuat kita menjadi ragu, membuat kita jadi berhenti sejenak, dan mulai mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mungkin berusaha untuk terus bertahan di tengah kabut itu ya. Tapi seringkali kabut itu terlalu tebal dan kelihatannya sangat mustahil bagi kita untuk bisa bertahan. Masalah yang satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Masalah keluarga belum selesai, muncul masalah di kuliahan. Atau mungkin masalah di pekerjaan yang satu belum selesai, ada lagi masalah yang lainnya. Masalah yang terus-terusan keluar itu, masalah yang terus-terusan muncul di hadapan kita. Itu membuat kita melalui hari demi hari kita ini jadi suatu hal yang sangat susah, dan seakan-akan tujuan akhir yang awalnya kita bisa lihat dengan jelas itu jadi kabur. Dan kita pengen menyerah, kita pengen berhenti. Teman-teman, kembali ke cerita tadi. Ketika Florence Chadwick ini diwawancarai, dia menyampaikan satu statement demikian. Dia mengatakan, aku gagal bukan karena aku nggak mampu, tapi karena aku nggak bisa melihat di mana tujuanku itu. Dia mengatakan kalau seandainya pada waktu itu nggak ada kabut tebal, seandainya pada waktu itu dia bisa melihat pulau yang menjadi garis akhirnya, pulau yang menjadi tempat tujuan terakhirnya itu, dia bakal betah-betahin rasa sakit yang dia alami itu untuk bisa mencapai garis akhirnya tadi. Tapi karena dia nggak bisa melihat di mana tujuannya itu, akhirnya Chadwick memutuskan untuk menyerah. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita juga, kalau misalnya kita bisa melihat tujuan akhir kita, pasti kita akan bisa melalui setiap penderitaan, setiap masalah yang kita alami. Dan tadi dalam wawancara yang dilakukan kepada Florence Chadwick juga, ketika dia akhirnya memutuskan untuk challenge yang kedua kali gitu ya, yang pertama tadi gagal, ketika dia memutuskan untuk challenge yang kedua kalinya, dia mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa ketika pertama kali yang bisa dia lihat itu cuma kabut tebal. Tapi dalam percobaan yang kedua, dia menyimpan gambaran mental tentang garis pantai itu di dalam pikirannya ketika dia berenang. Jadi meskipun ada kabut yang tebal, meskipun dia nggak bisa melihat tujuan akhirnya itu, Florence Chadwick tetap dapat menyelesaikan perlombaan ini karena dia menyimpan di dalam pikirannya, di dalam otaknya tentang tujuan akhir yang dia ingin capai itu. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita juga, kalau misalnya kita menghadapi masalah dan pengen menyerah, pengen berhenti, kita harus sama seperti Florence Chadwick. Kita harus terus menyimpan, ingat-ingat terus tujuan akhir kita tuh di mana sih? Garis akhir kita itu di mana sih? Sehingga pada akhirnya kita bisa tetap beriman di tengah penderitaan yang kita alami. Kita bisa tetap beriman, tetap kuat, tetap setia sama Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami. Kenapa? Karena kita terus ingat-ingat dengan jelas garis akhir kita itu. Garis akhir kita ketika kita nanti pulang ketemu sama Tuhan kedua kalinya. Dan kita bisa menikmati suatu sukacita yang luar biasa. Karena kita bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus ketika ia datang kedua kali. Kita harus ingat bahwa ada upah yang menanti bagi setiap kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan menjanjikan sebuah hadiah, sebuah upah bagi kita yang setia kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, di dalam dunia ini, di tengah waktu yang sementara ini, jangan pernah sia-siakan waktu yang sementara ini. Jangan sia-siakan waktu yang sementara ini. Berjuanglah terus, berlomba sampai ke garis akhir.
yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Berjuanglah terus untuk berlomba sampai akhir. Meskipun banyak masalah yang menerpa kita, meskipun banyak penderitaan yang harus kita alami, teruslah fokuskanlah pandangan kita kepada garis akhir yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa nantinya di dalam garis akhir itu, di finish line yang akan kita capai, kita akan menikmati suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Gak ada lagi yang namanya penderitaan. Gak ada lagi yang namanya kesusahan. Gak ada lagi yang namanya tangisan. Kita akan terus bersuka cita. Kita akan terus berbahagia. Karena di garis akhir nanti, ketika kita bertemu dengan Tuhan kedua kalinya, yang ada hanyalah sukacita, yang ada hanyalah kebahagiaan, karena kita hidupnya sudah bersama-sama dengan Tuhan sampai pada kekekalan nanti. Nah, karena itu teman-teman, mari bersama-sama kita berusaha untuk berjuang, mengikuti perlombaan iman ini sampai ke garis akhir yang Tuhan sudah tentukan bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami kembali diingatkan akan garis akhir, akan finish line yang kami punya di dalam perlombaan iman ini. Bahwa yaitu ketika kami bertemu dengan Engkau kedua kalinya nanti. Tolonglah kami Tuhan, agar di dalam perlombaan iman yang membutuhkan ketahanan ini, kami boleh terus taat kepada Tuhan, dan kami boleh terus memiliki pengharapan kepada Engkau sendiri, ya Yesus, sama seperti saksi-saksi iman yang kami telah baca dan kami boleh teladani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kami hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Jessica. Ya, ada yang mau sharing nggak setelah mendengar firman? Oke, kalau gitu langsung nyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah KTB kami dari awal sampai selesai tanpa ada gangguan internet, dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan kami akan beristirahat agar Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.